saya kepada Bapak Asisten Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari, Bapak Kapolres, Bapak yang mewakili, hadir, camat, dan seluruh staf camat yang kita tidak berani. Hanya karena prihatin saya, saya sehat. Untuk mengetahui karena saya punya lokasi, saya cek. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin tanya, apakah PLN itu bisa menjamin masyarakat di wilayah Pocoleo? Saya tidak mewakili pribadi, tetapi saya memperjuangkan masyarakat di dalam wilayah Pocoleo. Apakah PLN menjamin bahwa kami di Bali tidak mengalami kegagalan seperti di Jawa, atau terjadi apabila terjadi seperti lumpur laut ini? Bagaimana tanggung jawab PLN? Bisa menjamin tidak masyarakat? Dan berikut perlu saya informasikan bahwa masyarakat pedalaman Pocoleo ini tidak memiliki sawah di Sulawesi, kecuali kalau masyarakat Bebo dan daerah sekitar mereka bangun rumah sekarang karena mereka punya sawah, sehingga mereka punya hidup itu bisa digantikan oleh sawah. Sedangkan masyarakat kami di Pocoleo tidak ada sawah di sini. Kemudian perlu Ibu Bapak ketahui dari tim teknisi dari PT PLN itu, bila Pocoleo ini topografinya seperti ini, apakah kalau terjadi pemboran tidak terjadi keruntuhan atau bencana yang menyebabkan gas racun yang mengakibatkan kematian seluruh warga Pocoleo pedalaman ini, seperti yang terjadi di Gavido, di Bejawa, sama di Sumatera. Ini yang terjadi. Yang berikut, di Ulumbu itu ada 2 pemboran yang sampai sekarang tidak bisa ditutup. Kalau PT PLN menjamin itu bisa ditutup, mungkin kami bisa diskusikan untuk kami sepakat untuk kami menyerahkan tanah. Sampai sekarang 2 pemboran itu sejak awal sampai sekarang tidak bisa ditutup oleh PLN. Tanggung jawabnya diduga oleh masyarakat bahwa akibat pemboran yang sampai sekarang belum ditutup itu, maka terjadi penghancuran tata rumah. Ini pemikiran masyarakat yang tidak tahu malu ya. Karena sebelumnya tidak terjadi seperti itu. Kemudian ada penurunan produktivitas tanaman masyarakat. Sebut saja orang di sekitar Lumbu itu ada sawah di Satamisi, sehingga mereka bisa masih bertahan. Kalau dirasa Pocoleo ini, mohon maaf, ini tidak ada sawah di Satamisi. Yang berikut, bahwa tanah yang ada di pedalaman di rumah Pocoleo ini, dari Pocoleo pedalaman ini rawan gempa. Kemudian saya punya leluhur itu, kalau Bapak dan PLN tahu itu gunung, di atas gunung itu makamnya, dan di situ ada meriam di situ, di atas itu, di makamnya leluhur saya. Kalau ini terjadi pemboran di samping kebun di bawahnya gunung itu terjadi seperti lumpur lapindo, apa bisa tanggung jawab? Itu saja sementara yang saya sampaikan. Mohon itu dijawab. Nama saya Agustinus Tuju dari BEM. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, dia menyampaikan tentang bagaimana soal ganti rugi, kemudian peruntukan tanah untuk pembangunan ini. Perlu diketahui bahwa kami masyarakat Pocoleo ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, perolehan tanah, kepemilikan tanah yang ada di wilayah Pocoleo itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan berbagai hal-hal adat. Karena lahan-lahan yang ada di Pocoleo itu ada hubungannya dengan Gendang One Likon Pea.
Vaipa Patetiku, Mengantas Patirabat, dan Sumpangari. Dan kalau salah satunya ini dialihkan untuk kepentingan proyek, untuk kepentingan lain, maka itu sudah ada pemisahan antara Gentamone dan Lingkompean itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan tentang bagaimana ganti rugi. Kami masyarakat Pocoleo tidak semua lahannya kena. Pertanyaan saya, bagaimana kontribusi pemerintah atau PLN kepada masyarakat yang lahannya tidak kena, tapi dampaknya itu kena semua kami warga Pocoleo. Lalu pertemuan hari ini saya lihat banyak warga dari luar Pocoleo yang ada. Kami di Meru tidak muncul satu undangan. Sementara lokasi pemborannya sudah disurvei itu ada di atas kepala kami. Masa kami yang di warga di Meru itu tidak diundang satu orang pun. Dan yang bisa dilihat ini yang ada ini orang Pocoleo yang tinggalnya di daerah ini. Yang ada di sini cuma saya hanya berapa orang. Jadi pertanyaan saya, ada apa dengan ini? Yang diundang apa yang punya lahan saja atau yang seluruh warga yang ada di Pocoleo? Lalu yang ketiga, bagaimana kami masyarakat warga seluruh warga Pocoleo ini, kami lahannya tidak kena, bagaimana kebijakan dari pemerintah bersama PLN itu sendiri? Terima kasih. Baik, maka tepat. Tunggu penyerahan pemilik lahan itu cocok tidak tahu penyerahan. Kudu saksi ngandung neta lo tembak oleh bertemu. Ini nota yo kudu tanda tangan apa berita acara penyerahan CO. Aku minta setuju karena aku manusia adat. Terima kasih. Langsung saja, saya Tino dari Kenantere. Jujur, saya ini memang kena marah sudah pas pulang. Kena marah karena orang tua di Tere mereka tidak tahu bahwa di sini ada kegiatan karena di sana tadi hanya mewakili saja, hanya mewakili. Pertanyaan saya di sini menyangkut ganti rugi tadi, ganti rugi. Bagaimana dengan ganti rugi yang kegiatan sebelumnya yang sudah merugikan, yang sudah potong tanaman yang ada di lokasi pemboran? Misalnya di kebun saya yang di Tanggung itu hari pas pembuatan jalur di situ mereka sekarang potong pisang, jambu, tapi itu tidak dibahas tentang ganti rugi. Kok sudah berjalannya kegiatan baru dibahas ganti rugi? Oke, baik, terima kasih. Mau menandatangani berita acara untuk penentuan tanahnya. Tetapi tentu yang kami tahu pada kesempatan ini adalah di Pocoleo ini masih ada pro dan kontra, masih ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan lebih banyak yang tidak setuju. Nah di sini kalau kita membuat satu berita acara tanpa ada kita berpikir dengan orang yang belum setuju, di sini saya merasa tidak adil. Karena kami ini semua warga yang ada di Pocoleo nanti adalah orang-orang yang terdampak ke depannya kalau ada dampaknya. Sehingga menurut saya barangkali bisa ini tunggu disepakati dulu, disepakati dari semua masyarakat dulu bahwa setuju atau tidak, sehingga bisa membuat satu berita acara persetujuan dari warga Pocoleo. Jadi dia bisa hanya mewakili saja persetujuannya. Terima kasih.
ini kita diharapkan. Disclaimer, kali pertama, kedua untuk meluruskan informasi tentang mobil listrik, ketiga tentang ke Lara, teman-teman Lara, soal proses penyerahan tanah. Mungkin untuk sebelum ke sana, saya kasih ilustrasi dulu. Pasca kemerdekaan, tepatnya 1952, Haji Agus Salim itu naik Golkar. Jadi ketika dia naik Golkar, pembawa itu anak buahnya, lalu tiba-tiba kudanya itu ketut. Ketawa sedikit. Itu yang ketawa loh. Tiba-tiba kudanya ketut, lalu si Golkarnya bilang, wah ini keluar angin kudanya. Haji Agus Salim bilang, tidak, dia masuk angin. Cara kita membaca ilustrasi itu sebenarnya mempertegaskan tentang fakta sosial. Cara kita membaca terhadap suatu kebijakan, terhadap suatu keputusan publik, selalu ada pro kontra, debatable, positif, negatif, atau situasi apapun itu. Dan satu catatan, tidak boleh diabaikan yang pro, yang kontra. Makanya lulusan demokrasi, kalau kita pakai teori politik kontemporer, demokrasi adalah kontrol populer terhadap urusan publik, bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu tipe tak orang Yunani kuno. Saya bertanya dulu untuk ke Mas Ali. Pertama itu terkait, mungkin bisa diluruskan terkait gagasan teoritis tentang energi baru. Kita juga membaca perdebatan antara ahli-ahli Eropa Timur. Saya bukan orang geologi atau ahli-ahli penelitian saintifik murni, bukan. Saya orang sosial. Tapi saya juga membaca perdebatan di Eropa Timur itu. Kalau kita lihat banyak sekali jurnal, sekali internasional yang Scopus basisnya. Lalu yang kedua itu terkait dengan ada websitenya juga, tapi saya lupa. Tapi perdebatan mereka itu bahwa geothermal atau panas bumi itu energi baru. Di Indonesia diterjemahkan sebagai energi baru terbarukan. Saya tidak tahu orang Indonesia yang 80 menemukan energi panas bumi atau orang Eropa. Tapi saya bahasa lagi referensinya orang Eropa. Artinya orang kita Indonesia itu berusaha atau sok-sokan untuk melampaui orang Eropa yang menemukan pertama energi baru itu. Misalnya arus laut, kincir angin, panas bumi itu energi baru. Tapi di Indonesia dibuat undang-undangnya panas bumi ini energi baru terbarukan. Nah, bagaimana penjelasan tentang energi baru terbarukan? Orang Indonesia bilang begini, energi baru terbarukan itu ada panas bumi di magma bumi di bawah. Diambil lalu diolah jadi energi, lalu diinjeksi lagi ke bawah dan jadi ini bisa diluruskan oleh Pak Ali. Ya, mohon maaf Pak Ernest, saya interupsi. Langsung to the point saja. Itu bahan bakunya itu dari nikel, bukan dari PTT. Habis itu harganya itu 500-an juta semua. Tidak ada mobil listrik yang harga 100 juta. Lalu ketiga, ini kalau terakhir, mungkin bisa dijelaskan model pelepasan tanah itu. Satu, saya melihat ada lampiran di belakang itu, ada pengadilan. Saya takut ya, curiga, apakah ini upaya konsinyasi? Mbak tahu konsinyasi? Bisa dijawab? Mbak tahu konsinyasi? Oke, apakah ada upaya seperti itu? Bisa langsung jawab. Biar saya kasih jelas konsinyasi kepada sini. Ya, saya begini. Itu pertanyaan sebentar dijawab. Ya, Pak. Ngomong sebentar karena dibatas-batasi oleh Pak Seksan. Pertama, konsinyasi itu memang tangan itu serangan pihak pengadilan, tolak, dukung, jual murah atau jual apa, harga tidak tertentu. Itu konsinyasi. Maksud saya begini Pak, di undang-undang itu dijelaskan konsinyasi itu tanah warga untuk pembangunan diserahkan ke pihak ketiga. Kalau seperti itu Pak ya, saya rasa silakan diskusi baik dengan orang tua. Terima kasih. Iya. Saya Heri, saya dari UT. Pada tanggal 23 Agustus saya kita pernah bertemu di MCC UT dalam presentasi publik yang lebih besar lagi waktu itu karena hampir 14 gendang waktu itu. Saya tidak tahu apakah ini semua gendang diundang atau hanya perwakilan atau hanya orang-orang di luar Ocolet seperti yang saya berkenal. Dan pertama saya mau koreksi, mohon maaf kalau saya salah. Ini namanya konsultasi publik, tapi yang pertama untuk ibu dari yang mana tadi saya, Ibu Ania.
Jadi kalau dalam konsultasi publik menghadirkan begitu banyak orang dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tolong bicaranya itu tolong jelas. Tadi Bapak di sini katanya tidak jelas, tidak jelas dengar, tidak jelas apa. Harus meyakinkan masyarakat kalau konsultasi publik. Tidak bisa tidak bisa. Jadi kalau bisa untuk konsultasi publik berikutnya harus dipersiapkan betul. Kalau ahli ya ahli betul. Saya pernah protes ahli. Saya pernah ada terakhir waktu di MCC. Jadi kedua dan terakhir. Jadi ahli ya harus ahli. Ya, sampai kita memberikan begitu banyak tafsir setelah pertemuan. Itu yang pertama. Koreksi yang berikut, kalau bisa slide itu di share supaya itu dibesarkan supaya orang dari belakang bisa lihat apa yang ditampilkan. Ini konsultasi publik, slide-nya itu seperti slide untuk orang perorangan karena hanya orang depan saja. Gitu. Kemudian saya mau koreksi juga terkait apa yang disampaikan Pak Camat tadi. Kalau Pak Camat sudah pulang, tolong nanti disampaikan bahwa ini kita sedang mendiskusikan tentang hidup orang banyak di sini, masa depan orang di sini. Kalau usulan dari Bapak yang topi merah tadi bahwa berita acara itu dibuat di gendam atau apa, itu harus diakomodir. Tidak bisa karena alasan Pak Camat kita belum waktu, tidak bisa Pak. Ini kita sedang mendiskusikan masa depan orang-orang sekarang yang ada di sini dan juga anak cucu nanti. Tidak bisa kita bilang dikejar oleh waktu, kita harus cepat-cepat tantang. Tidak bisa. Ini sekaligus masukan untuk teman-teman di DPR. Yang berikut tadi dikatakan bahwa dua sumur yang ada di Ulumbu itu tidak digunakan. Sedang diupayakan untuk digunakan. Kalau memang ada upaya untuk itu, apa salahnya? Coba diupayakan dulu ya di sana. Dan di bawah lagi tempat lain. Ini kalau bisa ya, masyarakat mengerti. Kalau memang bisa ya, bawah dulu di sana, dimaksimalkan yang di sana. Yang berikut, kita tidak sedang mempertaruhkan masa depan masyarakat di sini untuk ACKR di tempat lain yang tidak dapat listrik, seperti yang dijelaskan oleh Bapak RP tadi. Itu tidak bisa dijelaskan begitu. Mana bisa orang di sini dikorbankan untuk kasih terang orang-orang di tempat lain? Betul. Terus kontribusi mereka untuk orang di sini mana? Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Dedi dan juga Konvisen juga dari tadi, itu harus didiskusikan soal bagaimana ada kohesi masyarakat sekarang, ada pro kontra. Itu tugas dari pemerintah dan PLN bagaimana bisa mempersatukan itu, bagaimana bisa mencari jalan keluar supaya semua orang dukung dan semua orang tolak. Itu jangan hanya setengah-setengah. Karena Bapak-bapak tahu, Bapak Ibu tahu bahwa prinsip dari pembangunan secara internasional itu bahwa perlu ada persetujuan bebas yang awal dari masyarakat setempat. Kalau satu orang pun yang masih tolak, itu pembangunan itu belum bisa dilaksanakan. Itu prinsip internasional. Baik, mungkin saya dari saya. Ya, dua pertanyaan.